Dan pemirsa, saatnya menyaksikan Kita Lihat Yuk terkait kartu keluarga bagi nikah siri bersama David Silahoy. Hai, saya David Silahoy. Pernikahan siri yang tidak direkam dalam pencatatan sipil dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Hal ini tentu menuai pro dan kontra. Apa saja untung ruginya dan bagaimana prosesnya? Kita lihat yuk. Belakangan ini ramai dibincangkan mengenai pencatatan perkawinan siri ke dalam dokumen negara, yaitu kartu keluarga. Menjadi ramai karena nikah siri pada hakikatnya adalah pernikahan yang sah secara agama Islam, namun tidak dicatatkan ke negara karena secara harafiah bersifat rahasia dan hanya diketahui segelintir orang saksi. Maka jika dimasukkan ke dalam kartu keluarga, arti siri itu sendiri sudah tidak berlaku karena pernikahan tersebut menjadi diketahui secara umum dan diakui oleh negara. Namun dalam perbincangan saya dengan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah beberapa waktu lalu, kebijakan ini lebih mengarah pada pendataan bahwa telah terjadi pernikahan. Jadi Dukcapil itu mencatat peristiwanya, bukan menikahkan, bukan melegalkan perkawinan. Ini yang perlu dipahami. Karena ada kelompok-kelompok yang salah memahami, dianggap Dukcapil melanggar kewenangan karena mencatatkan perkawinan. Nah, kalau pencatatan perkawinan, outputnya adalah akte perkawinan. Kami itu menuliskan peristiwanya yang terjadi. Sekali lagi, misalnya kawinnya tercatat, ditulis di KK kawin tercatat. Kalau kawinnya belum tercatat, kita tulis kawin belum tercatat. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melindungi istri dan anak-anak. Karena perkawinan yang belum tercatat itu, Mas David, tidak ada dokumen sama sekali. Jadi, si anak tidak tahu siapa bapaknya, karena di dalam dokumen akte kelahirannya dulu ditulis anak seorang ibu, walaupun nikahnya sah, tetapi karena belum tercatat. Nah, setelah dimasukkan di kartu keluarga, sudah bisa diketahui anak A, bapaknya ditulis di KK, ibunya ditulis di KK. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena di dalam undang-undang itu disebutkan setiap anak berhak mendapatkan identitas berupa akte kelahiran. Dan setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya. Nah, kami memberikan perlindungan hukum di sana, memberikan kepastian hukum di sana. Kemudian bagi istri mendapatkan kepastian, ini loh suaminya ditulis di KK. Kalau dulu belum tercatat, tidak ada sebagai bukti bahwa sudah terjadi perkawinan dengan A bersama B, C bersama D. Nah, itulah langkah yang kami lakukan dengan menuliskan peristiwa perkawinannya ke dalam kartu keluarga. Harapan kita, hak istri terlindungi, hak anak terlindungi. Apa hak istri? Hak istri mendapatkan nafkah. Hak anak juga mendapatkan nafkah. Dan anak mendapatkan hak sebagai hak nasab, hak sebagai ahli waris, hak sebagai keturunan. Nah, dengan dituliskan dalam kartu keluarga itu menjadi jelas, menjadi tidak sembunyi-sembunyi lagi. Sehingga menjadi terbuka, dan kemudian kita mendorong ke isbat nikah. Isbat nikah adalah sebuah proses untuk mendorong atau menjadikan perkawinan yang tadi belum tercatat menjadi tercatat. Jika pernikahan siri yang dimaksud adalah karena alasan geografi, konflik, dan dana, maka keuntungan dari pendataan ini adalah anak dari pasangan nikah siri bisa mendapatkan akta kelahiran, sehingga terbuka akses bersekolah, kemudahan membuat kartu tanda penduduk, hingga administrasi perbankan. Selain itu, sebagai jembatan menuju pencatatan sipil pernikahan yang sah. Namun jika siri yang dimaksud dengan pernikahan kedua dan seterusnya dalam konteks poligami, maka Komnas Perempuan melihat bahwa ada potensi merugikan khususnya terkait hak perempuan, khususnya istri yang sah. Kalau itu kemudian hanya dengan menggunakan surat pertanggungjawaban mutlak, padahal juga diatur bahwa untuk pencatatan ini dia membutuhkan misalnya pencatatan dari KUA atau juga penetapan pengadilan, maka konsekuensi hukum yang sebetulnya diharapkan hadir untuk mendorong orang lebih banyak mau mencatatkan ini kan menjadi dipermudah ya.
gitu. Karena itu nanti lama-lama malah lebih banyak pihak yang bisa jadi justru tidak melihat lagi untuk apa kita mencatatkannya. Dampak hukumnya seperti apa? Karena ada tadi soal bukan saja akses pada warisan, tetapi kalau kita lihat perbankan itu kan juga mensyaratkan ya, biasanya ada persetujuan dari pasangan, ada macam-macam gitu. Nah ini memang hal-hal yang tampaknya perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Syarat pembuatan kartu keluarga untuk perkawinan siri adalah dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran pasangan yang ditandatangani oleh 2 orang saksi. Dalam surat tersebut disertakan klausul dalam hal pernyataan ini tidak benar, maka seluruh dokumen yang diterbitkan Dukcapil dinyatakan tidak sah. Persoalan pendataan peristiwa pernikahan mungkin akan menyelesaikan masalah kependudukan. Namun, apakah berkekuatan hukum jika di kemudian hari terjadi sengketa ahli waris dan bahkan menjadi alasan untuk orang tidak mendaftarkan pernikahan mereka yang telah diatur oleh hukum? Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.